Shalom dan selamat malam untuk kita semua yang sudah bersama-sama di acara Week of Prayer Universitas Kelabak pada malam yang ke-6 pada hari Selasa tanggal 23 Maret tahun 2021 ini. Kita bersyukur kita dapat bersama-sama kembali untuk mempelajari firman Tuhan. Tetapi pertama-tama izinkanlah saya mengucapkan terima kasih kepada Anda semua yang telah berpartisipasi di dalam acara Week of Prayer ini. Khususnya saya ingin juga berterima kasih kepada Unclub Media yang sudah bekerja keras untuk menjadikan acara ini satu hal yang dapat terjadi. Saya juga ingin berterima kasih kepada Fisdak Media Ministry. Jemaat kami memiliki media ministry di bawah pimpinan saudara Aaron Manopo dan Elisa Siregar yang juga memfasilitasi sehingga acara kita dapat berlangsung pada saat ini. Izinkan saya juga untuk membawakan salam dari para pendeta senior yang setiap malam kami selalu mengadakan acara ibadah bersama, acara mempelajari pelajaran sekolah sahabat di jemaat kami di Fisdak, New Jersey. Dan ada dua pendeta senior, pendeta Ren Kesaulia dan juga pendeta Alex Rantung, mantan ketua UNI, kedua-duanya mantan ketua UNI Indonesia Kawasan Timur, dan juga ketua Yayasan Universitas Kelabak. Mereka ingin menyampaikan salam mereka kepada kita semua yang bersama-sama hadir di acara Week of Prayer pada saat ini. Pada malam hari ini kita tetap memiliki satu tema utama yang kita sudah pelajari dari malam ke malam, yaitu tentang kasih. That the greatest is love. The greatest of this is love. Yang terbesar ialah kasih. Dan pada malam hari ini kita akan mempelajari aplikasi daripada kasih yang terdapat di dalam kitab 1 Korintus 13 ayatnya yang ke-6. Alkitab Bahasa Indonesia katakan bahwa kasih tidak bersuka cita. Kasih tidak memiliki kesenangan karena ketidakadilan. Bahasa Indonesianya ketidakadilan ya. Tapi Alkitab Bahasa Inggris berbicara bahwa kasih itu tidak delight, tidak menyukai hal-hal yang jahat. Does not delight in evil. Does not rejoice in unrighteousness. Does not rejoice in wrongdoing. Tidak bersuka cita atau tidak menyukai hal-hal yang salah ya, dan atau tidak menyukai dosa dengan kata lain. Nah, kenapa ada seperti sedikit berbeda ya antara ketidakadilan dan dosa? Nah, kalau kita lihat dalam bahasa aslinya itu adalah adikia. Adikia tentu saja dapat berarti injustice atau ketidakadilan atau unrighteousness atau ya satu hal yang melukai. Tetapi sesungguhnya kata adikia itu adalah bahwa kita melanggar standar Allah. Kita melanggar standar Allah dan mendapatkan penghukuman oleh sebab hal-hal yang kita lakukan itu tidak disetujui oleh Allah. Dan kalau kita lihat kata adikia ini digunakan misalnya dalam Lukas 13 ayat 27. Tetapi ia akan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang, enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Adikia. Jadi adikia, kata adikia itu adalah melakukan kejahatan. Kisah 8 ayat 23 katakan, sebab kulihat bahwa hatimu telah menjadi seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Adikia. Jadi dengan kata lain, marilah kita lihat bahwa kasih di dalam 1 Korintus 13 ayat 6 itu katakan, kasih itu tidak delight in evil. Tidak menantikan, tidak suka dengan hal-hal yang jahat. Hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Dengan kata lain, does not delight in evil. Tidak delight to be highly pleased atau evil profoundly immoral, unholy, tidak suci dan jahat. Ya, jahat, sesuatu yang amoral, sesuatu yang tidak amoral. Nah, kita tahu dalam dunia saat ini ya, segala sesuatu itu sudah semakin tidak lebih baik. Begitu banyak kejahatan, evil things that is happening. Di Amerika Serikat saat ini, banyak orang-orang Asian American, orang-orang Asia yang berasal dari Asia tapi sudah menjadi warga negara atau disebut dengan istilah Asian American. Pada beberapa saat terakhir ini, Asian American itu mendapatkan serangan demi serangan. Baru-baru ini ada 6 orang yang dibunuh di Atlanta. Orang main tembak saja mereka. 6 wanita ditembak begitu saja oleh seseorang. Dan ini telah menjadi satu hal yang kita bisa lihat bagaimana kejahatan itu begitu hebat terjadi di Amerika Serikat. Kemarin ya, pada hari Senin di Amerika Serikat,
Kita bisa melihat begitu hari Minggu maksud saya, ada begitu banyak demonstrasi oleh sebab memprotes apa yang terjadi kepada orang Asian Amerika yang semakin meningkat. Oleh sebab apa? Mereka katakan kamilah atau Asian American inilah penyebab daripada coronavirus ya dan lain sebagainya. Jadi ini satu hal yang sangat tidak mengenakan dan boleh dikatakan mengerikan. Kemarin juga hari Senin di Amerika Serikat baru terjadi pembunuhan. Jadi cukup apa? Ini satu berita yang selalu demi selalu kami dengar di Amerika Serikat, bagaimana orang yang main tembak begitu saja, dan bukan orang-orang dewasa. Kalau kita lihat kadang-kadang anak-anak anak-anak sekolah, mulai dari anak SMP atau SMA, mereka memiliki senjata yang mereka ambil dari orang tua mereka. Dan cukup aneh di Amerika Serikat ini ada beberapa tempat, kalau Anda sebelum berusia 21 tahun, Anda tidak boleh beli minuman keras seperti bir, ya, dianggap minuman keras bir. Anda tidak boleh beli bir sebelum Anda berusia 21 tahun. Tetapi Anda boleh beli senapan, Anda bisa beli pistol ataupun senjata. Dan itu telah digunakan oleh beberapa anak muda untuk menembak di sekolah, dan kita lihat begitu hebatnya. Dan pada saat ahli-ahli melihat, saintis melihat atau psikologis melihat bagaimana hubungan dengan apa yang sedang terjadi kepada anak-anak muda, maka tidak lain menurut para saintis ilmuwan ataupun buku-buku yang kita bisa katakan bahwa hal ini terjadi oleh sebab banyaknya anak-anak muda di Amerika saat ini yang hobi dengan tentu saja main games, dan begitu banyak games itu yang begitu brutal dengan begitu grafik yang begitu memikat, yang realistis, sehingga di sini salah satu buku yang ditulis ya, Anda bisa beli atau bisa lihat di Amazon, dikatakan Stop Teaching Our Kids to Kill. Stop teaching. Kenapa? Karena mereka latihan. Ya, mereka latihan itu di mana? Di video games mereka. Jadi hati-hati. Saya tidak katakan bahwa itu satu hal tapi yang menurut ahli-ahli pada saat ini, pada saat kita ya melihat hal-hal yang jahat, maka kita memiliki tendensi untuk melakukan hal-hal yang juga jahat. Alkitab sudah berkata dalam Lukas 11 ayat 34 bahwa matamu adalah pelitah tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Firman Tuhan juga dalam 1 Yohanes 2 ayat 15-16 katakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Sebab semua yang ada di dalam dunia itu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan masalah mata ini adalah satu hal yang dapat kita lihat dari tokoh yang kita pelajari sepanjang minggu sembahyang ini. Ya, seseorang yang dekat di hati Tuhan, tetapi juga memiliki masalah dengan matanya. Ya, masalah dengan matanya. Seseorang yang dekat di hati Tuhan, berkenan kepada Tuhan, tetapi memiliki masalah dengan mata. Mari kita langsung saja kita lihat apa yang terjadi dengan tokoh kita ini ya. Karena dikatakan dalam 2 Samuel 11 ayat 1. Ini adalah bahaya daripada kesuksesan yang terjadi. Kenapa? Apa yang terjadi? Mari kita lihat. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Pada masa pergantian tahun itu adalah musim semi, ya, musim semi di Timur Tengah, ya. Ada berbagai musim, dan musim semi itu adalah satu musim sebelum musim panas atau summer, dan ini adalah masa yang cocok untuk berperang. Kenapa? Tidak terlalu panas, tidak lagi terlalu dingin seperti winter atau musim dingin sebelumnya. Dan pada saat yang bersamaan itu adalah juga pada saat itu adalah paling tepat dikatakan di sini untuk apa ya? Untuk berperang. Dan raja-raja biasanya apa? Pergi untuk berperang, memimpin tentaranya. Tetapi Daud merasa, aduh, nggak perlu lagi. Saya nggak perlu lagi memimpin. Sudah cukup dia wakilkan dengan siapa ya? Dia wakilkan dengan orang-orangnya. Jadi dia merasa sudah cukup puas. Sudah, ya dikatakan apa? Dia menyuruh, ya. Dia menyuruh Yoab maju beserta orang-orang Israel. Nah, disinilah kita juga melihat adalah satu bahaya lain daripada kesuksesan itu adalah apa yang disebut dengan a peril of success. Itu adalah adanya fundamental attribution error. Bagi psikologis mereka tahu ini dia, yaitu bahwa talenta kita, kesanggupan kita itulah yang menjadi dasar atau penyebab kesuksesan kita. Jadi dia pikir dia sudah cukup sukses memimpin peperangan yang lalu, dan dia katakan sekarang, ya
Maju sajalah, kalian sajalah yang maju. Saya tinggallah di Yerusalem, ya. Coba kita lihat. Dia yang menyuruh Yoab untuk maju berperang beserta orang Israel. Tapi biasanya kalau kita lihat sebelumnya dalam peperangan-peperangan sebelumnya, kalau kita lihat misalnya dalam 1 Samuel 23 ayat 1-2, ada yang beritahukan bahwa ada orang Filistin yang berperang melawan satu kota di Kehila, ya, dan menjarah tempat-tempat pengirikan. Lalu apa yang Daud lakukan? Yang pertama dia lakukan adalah bertanya kepada Tuhan. Dia bertanya kepada Tuhan, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Lalu jawab Tuhan kepada Daud, pergilah, kalahkanlah orang Filistin itu, dan selamatkanlah Kehila. Tetapi pada saat ini, pada saat mereka berperang, di dalam 2 Samuel 11, Daud tidak bertanya kepada Tuhan, seperti di dalam 1 Samuel 23. Dia langsung saja apa? Dia suruh saja Yoab maju sama orang Israel. Dia sudah merasa cukup apa? Puas, sudah cukup lah apa yang saya sudah lakukan. Pasti bisa, ya. Pasti bisa. Mereka apa? Maju karena sudah sukses, ya. Itulah bahayanya pada saat kita merasa puas. Pada saat kita pikir kita tidak perlu lagi, ya, kita sudah pikir segala sesuatunya sudah dapat terjadi dengan otomatis. Lalu disinilah kita lihat pada waktu petang, pada saat dia di Yerusalem, dia tidak bikin apa-apa. Dia baru pada waktu petang, dia bangun dari tempat pembaringannya, baru tidur. Lalu dia berjalan-jalan di atas soto istana. Tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Kalau misalnya dia itu adalah masih pikir tentang peperangan, maka waktu yang ada yang dia miliki, mungkin dia dapat lakukan apa? Berdoa. Seperti Musa, pada saat orang-orang berperang, Musa tidak ikut berperang, tapi Musa berdoa, ya, bermohon kepada Tuhan supaya memberikan kemenangan kepada orang-orang Israel saat mereka keluar dari Mesir. Tapi tidak dengan si Daud ini, ya. Dengan Daud, dia tidak bikin apa-apa. Dia baru bangun petang hari. Bahasa Inggrisnya on one evening, ya, sudah menjelang malam, ya. Dengan kata lain sudah begadang, ya, istilahnya Daud sudah begadang. Gantinya dia berdoa untuk doa. Ingat orang Israel pada zaman dahulu, mereka punya doa adalah doa pagi dan doa petang, ya. Tapi saat ini dia tidak berdoa, tapi dia berjalan-jalan di atas soto rumahnya. Nah, kalau Anda pikir soto rumah itu tentunya berbeda dengan rumah-rumah di Asia, ya, rumah-rumah yang lancip dan pakai atap dan lain sebagainya. Tapi soto rumah di Timur Tengah atau di kerajaan itu adalah tempat yang rata, tempat orang untuk bisa beristirahat siang atau untuk menjemur hasil panen mereka. Dan kalau kita lihat biasanya istana raja itu berada di dataran yang lebih tinggi daripada yang lainnya. Kalau Anda pergi saat ini ke Yerusalem, para guide akan tunjuk inilah bekas istana Daud, dan Anda akan bisa melihat bahwa istana Daud itu walaupun tidak ada lagi, ya, tapi mereka bilang inilah lokasinya, itu lebih tinggi daripada apa? Daripada rumah-rumah lain. Dan biasanya istana raja itu akan dikelilingi oleh apa? Serdadu-serdadunya, ya, pengawal-pengawalnya, bodyguard raja tersebut. Jadi di sini dikatakan tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Kenapa? Karena mandi itu adalah waktu apa? Waktu sore hari biasanya. Orang-orang di Ethiopia juga. Kenapa mereka? Apalagi ini spring, ya, pergantian tahun. Spring, masih dingin. Jadi orang tidak mandi pagi hari. Mereka mandinya pada petang hari. Sudah panas. Mereka sudah air seperti orang-orang di Ethiopia, ya. Mereka sudah air tersebut dalam itu. Mereka sudah taruh di bawah matahari sampai sore sudah hangat air tersebut. Dan di atas suatu rumah biasanya orang mandi di situ. Oleh sebab apa? Pada saat yang bersamaan itu dapat membuat mungkin tanah, bukan tanah tapi seperti semen atau apa, ya, campuran adukan tanah itu bisa menjadi lebih kuat kalau ada disiram-siram air. Dan biasanya itulah soto rumah juga menjadi tempat untuk mandi. Jadi bukan berarti yang sedang mandi ini genit-genit supaya dilihat oleh seorang raja. Tidak. Memang itulah boleh dikatakan tempat yang biasa mereka gunakan untuk mandi. Tapi inilah Daud, ya, pada saat itu gantinya dia berdoa. Pada saat waktu untuk berdoa dia sedang melihat orang yang sedang apa? Mandi. Dan masuklah apa? Pencobaan, ya. Pada waktu petang, dan di situ katakan tampak
kepadanya. Terlihat, he saw, dia melihat. Dan itulah kita lihat bahaya kedua selain kesuksesan ya. Bahaya dari melihat. Kalau kita lihat Kejadian 3 ayat 6, bagaimana Hawa digoda. Dan apa yang terjadi? Kejadian 3 ayat 6, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap. Lalu kemudian apa? Dia ambil dan dia makan. Samson di dalam kitab Hakim-Hakim 16 ayat 1. Dia pergi ke Gaza, lalu dilihatnya perempuan Sunda, lalu dia menghampiri, dan masalah kemudian terjadi. Jadi hati-hati, ada satu lagu yang kita sering dengar ya, awas mata yang selalu apa? Melihat. Dan dengan adanya internet yang begitu hebat saat ini, maka yang kita bisa lihat di mobile phone kita, di laptop kita adalah hal-hal yang mungkin puluhan tahun yang lalu itu tidak bisa kita langsung lihat secara instan. Tetapi setan begitu ahli untuk melihat, sehingga tidak heran apa yang kita bisa lihat dari mobile phone kita, dari laptop kita, itu memang dapat menjadi satu pencobaan yang begitu besar. Pornografi dan hal-hal lainnya yang akan membawa pikiran kita jauh dan jauh dari Tuhan. Dan inilah kita lihat ya, Daud sebenarnya bisa melihat istri-istrinya. Dia memiliki 6 istri saat itu. Kenapa dia memiliki 6 istri? Ya selain mungkin untuk menjadi satu politik ya, dalam urusan politik. Kalau dia menikah dengan satu orang, maka ada kekuatan politik yang dapat disatukan. Atau memang ya Daud ini ada masalah juga dengan matanya ya. Dia walaupun dia dekat di hati Tuhan, tetapi dia juga masih manusia. Dan ini tentunya tidak dianjurkan oleh Alkitab untuk memiliki banyak istri. Kita lihat bagaimana keadaan orang-orang yang banyak istri di dalam Alkitab pada umumnya itu hampir semua itu bermasalah. Apa yang dikajarkan Alkitab itu bukanlah kita memiliki tentunya banyak istri. Kenapa? Karena satu statement dapat kita perhatikan ya, bahwa what is described, apa yang dijelaskan, apa yang ditulis oleh Alkitab, what is described in the Bible is not prescribe. Jadi apa yang dituliskan di Alkitab itu bukan menjadi satu preskripsi atau resep bagi kita untuk buat yang sama. Tapi Alkitab berisi bagaimana pada saat satu pria menikah hanya dengan satu wanita, maka keadaan keluarga mereka itu jauh lebih aman daripada seperti apa yang Daud lakukan, ataupun Abraham lakukan, ataupun orang-orang lainnya dalam Alkitab lakukan. Lebih kacau keluarga mereka. Tapi mari kita kembali kepada poin. Jadi dia bisa saja melihat apa ya, istri-istrinya, tapi dia kurang puas. Dia kurang puas. Apalagi pada saat itu ditambah orang-orang lain sedang bekerja. Daud ini tidak ada hambak, tidak ada kerjaan. Dia baru bangun dari tempat tidurnya di Soto, dan dia melihat perempuan yang telanjang. Pada orang Manado bilang, dia tidak ada kerjaan, tidak ada hambak. Bukan berarti dia jobless, tidak mempunyai pekerjaan, tetapi dia tidak melakukan sesuatu yang produktif di waktu-waktu yang ada, atau waktu-waktu yang dia miliki. Ada satu statement yang ditulis, dikatakan di sini bahwa kemalasan adalah dosa yang berkelanjutan, dan bekerja adalah kewajiban. Kemalasan adalah rumah iblis untuk pencobaan, tempat pusat pencobaan yang lain, dan untuk satu perenungan yang tidak menguntungkan dan mengganggu. Sementara kalau kita bekerja, itu menguntungkan orang lain dan menguntungkan diri kita sendiri. Tapi Daud tidak bikin apa-apa. Tidak heran ada Charles Spurgeon. Ya, Charles Spurgeon katakan bahwa the idle man tempts the devil to tempt him. Orang yang tidak punya hambak, tidak bekerja, akan menggoda setan untuk menggoda dia. Ya, menggoda dia. Jadi inilah kita hati-hati. Pada saat kita bekerja, marilah kita isi waktu-waktu kita dengan pekerjaan yang produktif. Lalu apa? Setelah dia lihat, tidak cukup dia lihat saja, dia memiliki kerinduan. Dia panggil orang. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu. Dan orang itu berkata, itu adalah Batsheba binti Elam, istri Uria orang Het itu. Ya, dia bertanya, dia inquire. Biasanya dia bertanya kepada Tuhan, tapi tentang Batsheba ini dia tidak bertanya kepada Tuhan. Ya, dia tidak bertanya kepada Tuhan. Dengan kata lain, ya, pada saat berdosa, pada umumnya pada saat kita mau berdosa, nggak ada orang yang pernah mau buka Alkitab dulu untuk berdosa, dengan kata lain, ya. Tapi dia tanya, dan orang itu jawab, ini adalah Batsheba anak Elam, istri orang Uria orang Het itu. Pada saat
dia dapat informasi bahwa Batsheba itu ayahnya adalah Eliam dan suaminya bernama Uria. Seharusnya Daud langsung berhenti. Oh oke, terima kasih atas informasinya. Mungkin dia harus langsung masuk dan ketemu istrinya lah. Nggak usah macam-macam dengan istri orang lain atau anak daripada Eliam ini. Tapi kenapa? Kenapa saya katakan ini sudah seharusnya memberhentikan Daud? Kenapa? Oleh sebab keluarga daripada Batsheba itu adalah orang-orang yang sangat dekat dengan Daud. Di dalam kitab 2 Samuel 23 ayat 8, ayat 34 dan ayat 39 berbicara tentang para pahlawan yang mengiringi Daud. Yang pada saat Daud dikejar-kejar oleh Raja Saul, merekalah yang selalu menemani Daud hidup mati dengan Daud. Bergumul bersama-sama dengan Daud. Dan coba kita lihat nama-nama itu ada sekitar 37 orang. Dan di ayat 34 di sana dikatakan satu nama adalah Eliam, anak Ahitofel orang Gilo. Itu salah seorang daripada pahlawan Daud. Lalu ayat 39 berbicara tentang Uria orang Het. Semuanya 37 orang. Jadi ayah daripada Batsheba, Eliam, suami daripada Batsheba, Uria, orang Het, adalah pahlawan-pahlawan, orang-orang terdekat, serdadu-serdadu terdekat daripada Daud. Ya, dan bukan itu saja. Ayat ini katakan Eliam itu juga adalah anak Ahitofel. Dengan kata lain, kakek daripada Batsheba adalah Ahitofel. Dan Ahitofel itu yang orang Gilo itu tidak bukan adalah penasehat dari Daud sendiri. Jadi boleh dikatakan bahwa saya percaya pada saat kita bisa katakan ya bahwa pada saat Batsheba menikah dengan Uria orang Het, saya percaya mungkin Daud itu jadi sponsor dari pernikahan mereka. Kenapa? Karena Uria itu adalah apa? Uria itu adalah serdadu dekatnya. Ayah daripada Batsheba adalah serdadu dekat daripada Daud, dan kakek daripada Batsheba adalah penasehat pribadi daripada Daud. Tetapi Daud tidak peduli dengan hal tersebut. Itu tidak menghentikan kerinduannya untuk berbuat macam-macamnya. Tidak memberhentikan ya. Dia tetap apa? Dia tetap melakukan kehendaknya yang bejat, dengan kata lain ya. Lalu sesudah itu 2 Samuel 11 ayat 4 dan 5 katakan kejahatan Daud ini ya. Ia menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Ada yang katakan, wah ini Batsheba ini perempuan gak benar, kenapa dia mau? Pertanyaan bukan soal dia apa ya, tetapi saudara-saudara, siapa yang berani menyatakan tidak kepada seorang raja? Titah raja di zaman dahulu itu adalah bagaikan hukum. Anda tidak boleh mengatakan tidak kepada seorang raja. Ya, Anda tidak boleh. Ya. Anda harus hanya boleh katakan ya. Dan itulah raja-raja zaman dulu ya. Hukum pada saat itu. Lalu kemudian mengandunglah perempuan itu dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud demikian. Aku mengandung. Apa yang kira-kira akan Daud buat ya? Ya, dia sedang melakukan kejahatan. Dan apa kira-kira yang akan dia lakukan? Aduh, tentunya saja dia akan minta ampun, minta maaf kira-kira. Apa itu yang dia akan lakukan? Wah, bukan itu yang dia lakukan. Dia melakukan apa yang disebut dengan istilah doubling down. Doubling down itu adalah terlibat dalam perilaku berisiko, terutama ketika seseorang sudah berada dalam situasi berbahaya. Dia dalam situasi bahaya dan dia berlaku beresiko, artinya dia membuat sesuatu yang lebih lagi apa daripada dosa yang sudah dia buat. Dia membuat dosa lainnya. Dia doubling down. Dia melakukan sesuatu yang lebih daripada apa yang baru saja dia lakukan. Gantinya dia bertobat. Dia ingin mencoba untuk menutupi kesalahannya. Apa yang dia lakukan? Pertama-tama dia panggil Uria. Dia berencana agar Uria itu pulang dari medan peperangan, supaya Uria itu punya kesempatan tidur dengan istrinya, supaya orang kalau tahu Batsheba mengandung, orang tidak pikir, oh itu karena Daud, tapi karena suaminya yang memang dipanggil pulang. Tapi apa kita lihat? Daud panggil dia pulang, Daud kasih makan, Daud kasih minum ya, sebelum dia disuruh pulang. Lalu kemudian Daud suruh dia pulang. Tapi coba lihat orang Het ini. Orang Het itu dia bukan orang Israel. Dia boleh dikatakan orang kafir, tetapi kemudian dia apa? Bertobat dan istilahnya menjadi pengawal atau serdadu yang dekat dengan Daud. Tapi apa yang dia katakan?
Ayat 11 dari 2 Samuel 11. Uria berkata kepada Daud, tabut serta orang Israel dan orang Yehuda diam dalam pondok. Juga tuanku Yoab dan hamba-hamba tuanku sedang berkemah di padang karena mereka sedang berperang. Masakan aku pulang ke rumahku untuk makan dan minum dan tidur dengan istriku? Demi hidupmu dan demi nyawamu aku takkan melakukan itu. Jadi dia tidak ingin melakukan karena yang dipikirkan oleh Uria adalah keselamatan raja. Yang dia pikirkan adalah keberadaan raja. Sedangkan sang raja yang dia pikirkan adalah keberadaan dirinya dan istri daripada Uria. Dan Uria pada malam hari itu dia tidak pulang. Dia tetap berjaga di depan pintu istana. Dia berjaga di situ seakan-akan dia masih berada di medan perang. Waduh, pusinglah Daud. Waduh, apa yang dia harus buat sekarang? Kita tahu kisahnya. Dia tulis surat kepada Panglima Yoab ya. Dan dia katakan apa? Di dalam surat itu, tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat. Kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya supaya ia mati terbunuh. Pada saat Yoab membaca, Yoab heran, tapi Yoab tidak bisa bilang tidak. Yoab tidak boleh bilang tidak kepada seorang raja. Dan itu mereka lakukan. Dan betul, Uria mati di medan pertempuran. Ini adalah satu hal yang tidak boleh dilakukan oleh seorang serdadu. Ada satu statement atau satu pengertian ya, bahwa we leave no man behind. Tidak boleh kita tinggalkan sahabat serdadu kita atau serdadu lainnya itu di medan pertempuran. Kita harus bawa mereka walaupun mereka dalam keadaan sakit atau menderita oleh sebab pertempuran tersebut. Tapi Uria dibiarkan dan dia mati. Uria, orang Het itu, 2 Samuel 11-17 katakan, mati. Dia mati. Well, apa yang terjadi selanjutnya? Kira-kira Daud merasa puas. Wah, sudah. Dosa saya tidak ada yang melihat. Tidak ada lagi yang perlu saya takutkan. Beres. Ya, segala sesuatunya itu sudah apa? Beres. Kira-kira itu? Nah, kita lihat. Daud melihat Batseba dan berdosa. Dan Tuhan melihat dosa daripada Daud. 2 Samuel 11 ayat 27 katakan, hal yang dilakukan Daud itu adalah jahat di mata Tuhan. Hal yang dilakukan itu adalah jahat di mata Tuhan. Bukan saja dia menjadi seorang yang sudah bersinah dengan istri orang lain, tetapi dia juga membunuh suami daripada orang atau istri tersebut. Tapi kita memuji Tuhan. Kenapa saya katakan puji Tuhan? Karena Alkitab kita itu adalah buku sejarah, firman Tuhan yang jujur sekali, saudara-saudara. Menceritakan segala sesuatu. Kalau Alkitab itu adalah buku sejarah manusia yang ditulis oleh raja-raja, maka tidak ada hal-hal yang buruk yang dituliskan dalam sejarah tersebut mengenai raja tersebut. Segala suatu hal yang indah. Tetapi Alkitab menuliskan hal yang buruk yang telah dilakukan sekalipun oleh orang yang kemudian kita lihat berkenan di hati Tuhan. Dan itu dapat menjadi satu pelajaran bagi kita. Tidak ada yang dapat ditutup-tutupi oleh Daud. Bangkai apapun itu, baunya tetap akan tercium juga. Ya, sepandai-pandai tupai melompat akan jatuh juga. Yeremia 16 ayat 17 katakan, aku mengamat-amati segala langkah-langkah mereka. Semuanya itu tidak tersembunyi dari pandanganku. Kesalahan mereka pun tidak terlindung di depan mataku. Yeremia katakan. Lukas 12 ayat 2 katakan, tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka. Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Tuhan tahu. Tuhan tahu semuanya, saudara-saudara. Apa yang kita lakukan yang mungkin suami kita tidak tahu, istri kita tidak tahu, anak-anak kita tidak tahu, istri kita tidak tahu, orang lain mungkin tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Tuhan tahu. Jahat, ya. Apa yang dilakukan itu adalah jahat di mata Tuhan. Dan Tuhan tidak hanya berhenti di situ. Tuhan memanggil seorang nabi yang bernama Nabi Nathan. Kita tahu kisahnya. Nabi Nathan pergi datang kepada Raja Daud, kemudian mencoba untuk menegur, tapi pertama-tama dia buat perumpamaan. Oh, ada seorang kaya yang begitu banyak kambing dombanya. Lalu tetangga daripada orang kaya itu hanya memiliki satu anak domba. Bukan domba yang besar, bukan domba yang tua, bukan domba yang dewasa, tapi anak domba. Ya, yang dia kasih, yang dia sayang.
Tetapi pada suatu waktu datanglah orang tamu bagi orang yang kaya tersebut. Tapi gantinya dia memilih daripada banyaknya domba yang dia miliki. Dia ambil dari salah satu satu-satunya. Dia ambil satu-satunya anak domba dari orang yang miskin. Dan dia masak untuk tamu daripada orang kaya tersebut. Waduh. Pada saat Daud, apalagi dia bekas gembala ya, dia tahu bagaimana cara setengah matinya menjaga anak domba yang satu-satunya ya. Dia begitu marah ya, dan dia katakan apa? Demi Tuhan yang hidup, Raja Daud berkata, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Ya, ini hebat sekali dia marah sekali ya. Harus dihukum mati. Biasanya kalau orang ambil domba orang lain, ganti saja. Mungkin ganti 2 kali lipat atau apa ya. Tapi ini dia bilang harus dihukum mati. Dan anak domba betina itu, Daud katakan apa? Dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat. 4 kali lipat. Karena ia telah melakukan hal itu dan karena ia tidak mengenal belas kasihan. Ya. Tidak mengenal belas kasihan. Lalu kemudian saya percaya saat itu Nabi Yonatan sambil tertunduk dia katakan, Raja, engkaulah orang itu. Engkaulah orang itu. Engkau mengambil satu-satunya milik Uria yang sangat dia sayang. Ya, engkau memiliki sudah 6 istrimu. Ya, gundik-gundikmu mungkin banyak juga seperti biasa dilakukan oleh raja-raja saat itu, memiliki bukan hanya istri tapi juga gundik. Tapi engkau tidak puas. Engkau tidak puas. Engkau hanya mau ambil satu-satunya yang dimiliki oleh orang lain. Ya, apa yang kira-kira Daud lakukan? Wah, dia pikir mungkin kalau Uria dia sudah bunuh, apakah kira-kira Daud akan membunuh Nabi Nathan saat itu supaya dosanya ditutupi? Kita puji Tuhan ya. Kita puji Tuhan karena orang yang dekat di hati Tuhan kemudian menyadari apa yang dia telah lakukan. Kalau Anda membaca, Mazmur 51 adalah berisi doa, pengakuan dosa daripada Daud. Mazmur 51 ayat 1 dan 2 katakan untuk pemimpin biduan. Mazmur dari Daud ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batsheba. Dan apa yang dia katakan di ayat berikutnya? Kasihanilah aku. Have mercy on me. 3 kali dalam Mazmur 51 dia katakan, Tuhan kasihanilah aku. Have mercy on me. Menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Dia ingin berbalik kepada Tuhan. Dia ingin mengingat kembali apa yang telah tertulis dalam Keluaran 34 ayat 6 dan 7. Tuhan Allah, penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa. Dia berbalik kepada Tuhan. Pada saat setelah Nabi Nathan datang menegur oleh sebab ia telah berdosa. Dan yang berikutnya, bukan hanya dia ingin berbalik kepada Tuhan, ia mengakui dosanya yang besar. Dia tidak bilang, waduh Tuhan, sorry, ini karena apa ya, mungkin orang tua saya ini punya genetika seperti begini Tuhan. Atau mungkin dia bisa katakan, waduh Tuhan, sorry, ini semua raja-raja kan bebas Tuhan untuk ambil istri orang lain. Atau ini kebudayaan sekitar kita kan begitu. Tidak. Ya. Dia tidak mempersalahkan nurture ya, atau lingkungan. Tapi dia tahu bahwa itu adalah masalah dari nature-nya dia sendiri. Aku sendiri, ayat 5. Aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Orang yang dekat di hati Tuhan, saudara-saudara, bukan orang yang tidak punya dosa. Siapa di antara saudara dan saya? Siapa di antara kita semua yang tidak berdosa? Yang berani mengatakan bahwa saya tidak berdosa atau saya tidak punya dosa. Saya tidak berani, saudara-saudara. Saya mengakui juga secara pribadi, saya Stephen Rantung adalah orang yang selalu bergumul dengan dosa-dosa saya. Tapi inilah kita lihat ya, dia mengakui dosanya dan dia katakan apa dalam ayat 6? Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Dosa yang dilakukan itu bukan hanya kepada Batsheba, bukan hanya kepada Uria, tapi yang pertama-tama
Dosa itu apa yang dia telah lakukan kepada Allah. Tentu saja dia telah berdosa kepada Batsheba, berdosa kepada Uria. Tetapi the horror, the real horror adalah dosa yang kita lakukan kepada Allah. To you, I have sinned. Saya telah berdosa. Dan dia katakan apa? Kalau engkau mau menghukum aku, dengan kata lain, engkau adil dalam putusanmu, Tuhan. Ya, aku telah berdosa kepada engkau. Karena itu, apa saja yang kau lakukan kepadaku, adil keputusanmu. Engkau tidak bersalah kalau engkau hendak menghukum aku. Daud terima kalau ada konsekuensi dosa yang harus dia tanggung. Dia terima. Ya, he deserved to be punished. Ya, he deserved to be punished, dan Tuhan tidak bersalah kalau menghukum dia. Tidak, pada saat dia dihakimi atau dihukum oleh Tuhan, dia tidak katakan, Tuhan, kenapa engkau jahat? Kenapa engkau, saya sudah minta maaf, kenapa engkau tidak mengangkat penderitaan saya sudah minta maaf. Kenapa tetap harus mendapatkan konsekuensi dosa? Daud katakan, Tuhan, kalau engkau mau menghukum aku oleh sebab pelanggaranku, engkau tidak bersalah, engkau bersih dalam penghukumanmu. Berikutnya, Daud bermohon untuk dibersihkan atau disucikan. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Berulang kali dia katakan, bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, ya, maka aku akan menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Waduh, kalau Anda bisa melihat salju, putih sekali ya. Lebih putih, dikatakan apa? Aku menjadi lebih putih daripada salju. Bersihkan noda. Banyak kali pada saat kita berdosa, kita merasa sangat kotor ya. Kita merasa sangat kotor sekali. Tapi biarlah kita minta pada Tuhan untuk membersihkan kita, dan kita akan menjadi putih seperti salju. Lalu dia juga bermohon untuk diperbaharui. Biarlah aku mendengarkan kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Maka aku akan mengajarkan jalanmu pada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang berdosa berbalik kepadamu. Dia ingin menginjil, dengan kata lain. Menginjil berdasarkan apa pengalaman yang dia lakukan. Dan pengalamannya, kalau kita lihat dalam Mazmur 51, dia tidak berbicara tentang Tuhan, bantu saya supaya saya tidak lagi lihat-lihat hal-hal yang tidak baik yang harus saya lihat. Dia tidak tulis itu di Mazmur 51. Nanti kita lihat dia tulis tempat lain. Tapi poin yang dia lakukan adalah bahwa apa yang kita lakukan, ya, apa yang kita lakukan, dosa-dosa yang kita lakukan, ya, entah itu pornografi, apakah dosa itu kita bersinah, apakah dosa itu adalah bunuh diri, dosa-dosa yang kita lakukan tersebut adalah hanya merupakan apa ya? Hanya merupakan simptom. Dia bukan penyebab pertama, bukan merupakan penyebab utama daripada penyakit tersebut. Tapi ada yang mendasar daripada apa yang kita lakukan ya. Yang mendasar adalah kita tidak mencari kepuasan di dalam Tuhan. Kita tidak mencari sukacita dan kegirangan di dalam Tuhan. Kita pikir sukacita dan kegirangan itu kalau kita lihat ini atau kita melakukan ini, bersinah dan lain sebagainya, itulah sukacita kita. Tetapi sukacita dan kegirangan yang dunia lakukan hanya untuk sementara rasa puas. Kita ingin terus-menerus kembali lihat hal-hal yang tidak bagus yang harusnya kita tidak lihat. Dan itu semua menyebabkan kita kecanduan. Dan itu terus akan berputar supaya kita apa? Pikir kita menerima kepuasan, tetapi ujung-ujungnya kita tidak akan pernah puas. Kita tidak pernah akan puas. Daud katakan dia mau diperbaharui supaya kepuasan utama. Penyebab kenapa kita berdosa adalah kita tidak berada di dalam naungan Tuhan. Kalau kita berada dalam naungan Tuhan, maka kita akan melihat sukacita dan kegirangan surga. Dan dia ingin, biarlah hatiku itu kembali dengan apa? Roh yang teguh, ya. Supaya aku kembali memiliki kegirangan dan sukacita yang sejati. Dia berbalik kepada Tuhan. Dia mengakui dosanya. Dia bermohon untuk dibersihkan. Dia bermohon juga untuk diperbarui. Tapi pada saat itu kita ingat tadi apa yang dia katakan. Kalaupun Tuhan menghukumku,
Tuhan tidak bersalah. Tuhan bersih kalau Tuhan menghukumnya. Dan kadang-kadang kita harus menerima akibat daripada dosa-dosa kita. Kenapa? Agar supaya kita memiliki satu peringatan untuk tidak kembali melakukan dosa tersebut. Agar supaya kita memiliki satu monumen. Agar supaya kita dapat tiba di negeri Tuhan yang sudah janjikan tanpa harus mengulangi dosa yang sama. Dan itulah yang terjadi kepada Daud. Ada konsekuensi-konsekuensi dosa yang terjadi. Dalam 2 Samuel 12 ayat 11 tadi kita sudah baca ya. Dikatakan bahwa kita sudah lihat ya bagaimana Nathan berbicara kepada Daud. Dan ini ya yang dikatakan oleh Allah melalui Nabi Nathan kepada Daud. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikan kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Itu nubuatan tentang Daud. Dan Anda tahu siapa yang memenuhi nubuatan ini? Siapa yang memenuhi nubuatan ini adalah anaknya sendiri. 2 Samuel 16 ayat 21 dan 22 ketika Absalom melakukan pemberontakan terhadap ayahnya. Lalu di situ dikatakan dalam ayat ini ya. Lalu jawab Ahitofel kepada Absalom, hampirilah gundik-gundik ayahmu yang ditinggalkan untuk menunggui istana. Ya, Daud lari dari istana ya. Hampirilah ya. Apabila seluruh Israel mendengar bahwa engkau telah membuat dirimu dibenci oleh ayahmu dengan apa yang kau lakukan dengan gundik-gundik ayahmu, maka segala orang yang menyertai engkau akan dikuatkan hatinya. Mereka katakan apa? Ya, hebat ini ya. Absalom, raja yang membuat raja baru yang telah membuat kudeta terhadap ayahnya sendiri. Gagah sekali. Apa yang dia lakukan? Dia yang gagah ini telah menggagahi istri-istri atau gundik-gundik ayahnya. Kenapa? Di zaman dahulu sampai zaman sekarang ini ya, pada saat kita melihat adanya peperangan-peperangan, seringkali yang terjadi, seperti yang terjadi di Ethiopia. Orang-orang yang kuat dari tempat yang kuat pada saat mereka berperang dengan tempat yang lemah, dan mereka berhasil menangkap perempuan-perempuan yang mereka lakukan adalah memperkosa perempuan tersebut. Dan ini adalah merupakan tradisi untuk menunjukkan kegagahan seseorang. Dan ini telah dilakukan oleh anak daripada Daud sendiri yang bernama Absalom terhadap gundik-gundik ayahnya. Tapi coba kita lihat, siapa yang menganjurkan hal ini untuk dilakukan? Kita lihat, jawab Ahitofel kepada Absalom. Siapa Ahitofel? Ahitofel ini adalah kakek daripada Batsheba. Ya, dia tahu apa yang telah Daud lakukan kepada cucunya dan cucu mantunya. Dan itu merupakan satu pembalasan yang terjadi kepada Daud. What goes around will comes around. Ya, apa yang kita lakukan itu dapat berbalik kepada kita. Lalu konsekuensi berikutnya. Coba kita lihat pada saat Raja Daud berkata, domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat. 4 kali lipat karena ia telah melakukan hal itu. Karena ia tidak kenal belas kasihan. Anda tahu apa yang terjadi? 4 anak dari Daud mati muda. Mulai dari anak yang dalam kandungan Batsheba. Lalu kemudian Amnon, Absalom, dan kemudian Adonia. Daud melihat semua ini. Tapi pada saat dia melihat semua ini terjadi, dia sudah apa? Terima. Dia sudah katakan, seperti Mazmur tadi 51 katakan, engkau bersih Tuhan dalam penghukumanmu. Apa yang terjadi? Apakah Tuhan yang menyebabkan Absalom memperkosa? Apakah Tuhan yang membunuh anak-anak daripada Daud? Bukan. Tapi Tuhan melepaskan penjagaannya. Sehingga kejahatan manusia itu dapat terjadi. Dan pada saat yang bersamaan, itu juga memenuhi apa yang terjadi atau dinyatakan. Tetapi hal yang dapat kita lihat dari Daud adalah dia tetap setia, dan dia tetap merasakan bagaimana tuntunan Tuhan itulah yang terbaik. Dan seperti kita sudah baca hari Sabat yang lalu, dalam Mazmur 139 ayat 23 sampai 24 dikatakan, selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Setelah peristiwa dengan Batsheba, jalan kehidupan Daud lebih boleh dikatakan ya, lebih lurus. Kenapa? Menjelang akhir tuanya atau di akhir tuanya, pada saat dikatakan dalam 1 Raja-Raja 1 dan 2, dia merasa dingin dan penasihat-penasihatnya katakan menawarkan bagaimana kalau kita hangatkan dia dengan seorang istri muda atau gundik muda. Lalu apa yang terjadi? Maka mereka mencari wanita yang cantik ya, maka seluruh daerah Israel dicarilah seorang gadis yang cantik dan didapatilah Abizag, gadis Sunem, lalu dibawa kepada Raja Daud. Gadis itu amat cantik dan ia menjadi perawat raja dan melayani dia. Tetapi ya coba kita lihat, tetapi raja tidak bersetubuh dengan dia.
Ya, dia sudah memiliki pertobatan yang sejati. Dan dia tahu bahwa sukacita yang sejati bukanlah apa yang ditawarkan oleh dunia. Kegirangan yang sejati bukanlah apa yang ditawarkan orang-orang dunia. Tetapi sukacita dan kegirangan yang sejati itu adalah pada saat kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Di dalam Mazmur 101 ayat 3, Daud juga berkata apa? Tiada kutaruh di depan mataku perkara dursila. Dan inilah orang yang berkenan di hati Tuhan. Orang yang berkenan di hati Tuhan bukan berarti dia tidak pernah berbuat dosa. Tidak ada seorang pun dalam dunia ini, kecuali Yesus, yang tidak berbuat dosa. Tetapi pada saat kita berdosa, berbaliklah kepada Tuhan. Dan pada saat kita berbalik, mendekatkan kembali hati kita kepada Tuhan, maka kita juga dapat disebut sebagai orang yang berkenan di hati Tuhan. Karena kita yang bertobat, berbalik dari jalan kita yang salah, dan mendapatkan kembali pembaharuan dari Tuhan. Kiranya pengalaman Daud ini dapat juga menjadi... Mari kita bersatu di dalam doa sebagai doa penutup kita pada malam hari ini. Bapa yang penuh kasih dalam takhta kerajaan surga. Tuhan, kami mengucapkan syukur, terima kasih kepadamu Tuhan. Firman-Mu yang menyatakan bahwa walaupun kami, seluruh umat manusia ini telah berdosa, seringkali kami berjalan di luar jalan yang Engkau hendak kami lalui di dalam kehidupan ini. Tetapi Roh-Mu terus bekerja agar kami yang dalam perjalanan yang tidak lurus dapat diluruskan kembali untuk berjalan bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan atas pelajaran yang telah kami pelajari dari kehidupan Raja Daud yang bermasalah oleh sebab mata atau sebab kejauhan hatinya daripada Engkau. Dia tidak bertanya kepada Engkau. Dia tidak mendekatkan hatimu pada saat-saat tertentu. Tetapi pada saat dia ditegur, pada saat dia menerima teguran dari Engkau Tuhan, dia menerima teguran tersebut, dia berbalik. Dan biarlah ini dapat menjadi satu pelajaran bagi kami Tuhan. Biarlah ini menjadi satu hal yang dapat kami juga lakukan selalu dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat selalu disebut sebagai umat-umat-Mu, anak-anak-Mu yang berkenan di hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, yang hamba bawa hanyalah di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat penebus kami. Amin.